Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surzatul Wafira beserta dua teman saya yaitu Tuzaimatul Fitria dan Filatul Hoirila akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan media pembelajaran. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang sejarah perkembangan media pembelajaran, alangkah baiknya kita mengulas sedikit tentang apa itu media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran adalah perantara atau pengantar informasi atau pesan-pesan pembelajaran atau pesan-pesan pelajaran kepada peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suraya yang menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat untuk membantu proses belajar mengajar yang berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat atau bahan yang digunakan untuk membantu dalam proses belajar, memiliki fungsi sebagai pengantar atau perantara, membawa suatu informasi dari sumber ajar kepada peserta didik. Selanjutnya itu akan dijelaskan tentang sejarah perkembangan media pembelajaran oleh teman saya yaitu Zuzaimatul Fitria. Saya Huzaimatul Fitria akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan media pembelajaran. Pada awal pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh ilmu pelajaran. Lalu, perkembangan selanjutnya sumber ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Memang pada awalnya, media dianggap sebagai alat bantu mengajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman nyata, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan belum terlalu pesat seperti sekarang. Kompleksitas materai pembelajaran masih rendah. Alat bantu visual yang ada waktu itu kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pelajaran, produksi, dan evaluasinya. Padahal pembuatan sebuah media pembelajaran merupakan sebuah tahap analisis, desain, hingga evaluasi. Pada pertengahan abad ke-20-an atau sekitar tahun 1950, adanya teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual, mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar. Kemudian, pada tahap berikutnya mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu video visual untuk membantu pembelajaran ini disebut Audio Visual Aids atau AVA. Dengan bersamaan kemunculan AVA Edger dalam membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Klasifikasi DAL ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau Count Experience. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan. Kerucut pengalaman ini memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut, yakni yang pertama, direct purposeful experience, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kontak langsung dengan lingkungan, objek, binatang, manusia, dan sebagainya, dan merupakan bentuk pembelajaran paling real yang bisa dialami oleh siswa didik. Yang kedua yakni contrived experience, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan model, benda tiruan, atau simulasi dari realitas yang asli. Yang ketiga yakni dramatic experience, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui permainan, sandiwara boneka, permainan peran, drama sosial yang mencerminkan objek asli yang hendak dipelajari. Yang keempat yakni demonstration, yaitu pengalaman yang diperoleh dari sebuah pertunjukan. Yang kelima yakni studi trips, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui karya wisata. Selanjutnya yakni exhibition, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui pameran. Yang selanjutnya yakni education
educational television, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui televisi pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu visual simbol, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simbol yang dapat dilihat dari grafik, bahkan diagram. Setelah adanya perubahan pada asumsi dasar mengenai pentingnya alat bantu penyampaian, akan tetapi faktor siswa sendiri belum begitu dianggap penting. Setelah adanya perubahan pada asumsi dasar mengenai pentingnya alat bantu penyampaian gagasan kepada siswa, akan tetapi faktor siswa sendiri belum begitu penting dalam dunia pendidikan. Akan tetapi pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme yang digagas oleh B.V. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori itu mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang dilandasi oleh teori ini adalah diciptakannya teaching machine, yaitu mesin pengajaran dan programmed instruction, pembelajaran terprogram. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian kepada siswa. Ada dua cara pendekatan siswa pengajaran, yaitu pendekatan sistem pengajaran mengarah ke proses belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. Yang kedua, yakni penggunaan metode khusus dalam rangka mendesain sistem pengajaran yang terdiri atas prosedur integral berupa perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Yang ketiga, yakni program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Perlahan-lahan dari pengalaman yang dialami dari proses tersebut, guru mulai menemukan bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, kemudian melalui media visual, sebagian audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Dan pada masa sekarang, media pembelajaran sangatlah dibutuhkan dan diperlukan untuk generasi yang sekarang. Media pembelajaran sudah modern, mulai dari video, virtual reality, permainan interaktif, dan media sosial. Bahasa yang menggunakan jaringan internet sangatlah dibutuhkan, mulai dari WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dengan menggunakan jaringan internet, dari keterangan tentang sejarah dan perkembangan media pembelajaran di atas, dapat dikatakan bahwa dari masa ke masa, media pembelajaran semakin berkembang, mulai dari hanya guru sebagai sumber belajar, hingga saat ini menggunakan media pembelajaran yang serba modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filatul Khairila dari Prodi Pendidikan IPS akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada objektivitas, di mana guru tidak boleh memilih media pembelajaran atas dasar kesenangan pribadi. Yang kedua, program pengajaran, di mana program pengajaran yang disampaikan harus sesuai dengan kurikulum, kecuali jika program tersebut disampaikan untuk mengisi waktu senggang saja. Yang ketiga, sasaran program. Jadi yang dimaksud sasaran program yakni peserta didik. Yang keempat, situasi dan kondisi. Dalam memilih media pembelajaran, kita harus memperhatikan situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Kualitas teknik ini juga perlu diperhatikan, dan apakah teknik tersebut juga memenuhi beberapa syarat gitu. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Jadi dalam efektivitas itu lebih mengarah dengan hasil yang ingin dicapai, seperti
apakah menggunakan media tersebut informasi dapat diserap dengan optimal, seperti itu. Sedangkan yang efisiensi penggunaan itu lebih mengarah pada proses pencapaian hasil yang meliputi waktu, biaya, dan tenaga pendidik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.